Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Rizkywanti, absen 15 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menerangkan bab fikih, bab 1 yang yakni mengenai usul fikih. Kata usul fikih adalah tarkib idhofi atau kalimat majmu' yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, usul fikih terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Menurut aslinya, kalimat tersebut bukan nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu, tetapi masing-masing dari mudhof dan mudhof ilaih memiliki pengertian sendiri-sendiri. Untuk itu, memberikan definisi usul fikih, terlebih dahulu perlu mengetahui pengertian lafaz usul yang menjadi mudhof dan lafaz fikih yang menjadi mudhof ilaih. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Dalam pengertian yang lebih sederhana, fikih adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Sementara usul fikih adalah kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dari perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Selanjutnya ialah bidang pembahasan usul fikih. Usul fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mujtahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Selanjutnya ialah tujuan mempelajari usul fikih. Jadi, tujuan mempelajari usul fikih ialah untuk mengetahui hukum-hukum Allah secara yakin atau zan, dugaan kuat, sehingga selamat dari taklid atau mengikuti tanpa mengetahui dalilnya, dan menjadi seorang mujtahid yang sanggup mengeluarkan hukum furu' cabang dari ketentuan-ketentuan yang pokok atau sekurang-kurangnya menjadi seorang muttabi. Muttabi ialah orang yang mengikuti hukum dengan mengetahui sumber dalilnya. Selanjutnya ialah hubungan antara usul fikih dengan ilmu lainnya. Ada beberapa disiplin ilmu yang memiliki hubungan erat dengan ilmu usul fikih. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, ilmu fikih. Hubungan ilmu fikih dengan usul fikih ialah seperti hubungan ilmu mantik atau logika dengan filsafat. Yang kedua, qawaid al-fiqhiyah adalah kaidah-kaidah yang menghimpun hukum-hukum cabang yang merupakan teori umum tentang hukum Islam. Yang ketiga, bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab, maka untuk mengkaji dalam rangka mengistimbatkan hukum sangat diperlukan pemahaman tentang bahasa Arab. Selanjutnya ialah sejarah ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih tumbuh pada abad kedua Hijriah yang dilatar belakangi oleh perdebatan sengit antara ahlul hadis dan ahlul ar-ra'yi. Penghujung abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah muncul Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang membukukan ilmu fikih usul fikih dengan karyanya yang bernama Al-Risalah. Masa pembukuan ini berbarengan dengan masa keemasan Islam yang dimulai dari masa Harun al-Rasyid, yakni 145 Hijriah sampai 193 Hijriah. Peranan usul fikih. Usul fikih memiliki peranan yang penting dalam mengadaptasikan hukum Islam untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan. Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam masyarakat dengan harapan. Dan yang terakhir adalah aliran-aliran dalam usul fikih. Dalam sejarah perkembangan usul fikih dikenal 3 aliran yang berbeda. Masing-masing aliran memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyusun dan membangun teori yang terdapat dalam usul fikih. Ketiga aliran itu ialah aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah dan Mutaakhirin. Yang pertama, aliran Syafi'iyah. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Aliran ini membangun usul fikih secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. 2. Aliran Hanafiyah. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Yang ketiga, aliran Mutaakhirin. Aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun usul fikih oleh aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai bab usul fikih. Dan selanjutnya saya akan menerangkan bab 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum mutafaq dan mukallaf. Yang pertama, sumber hukum mutafaq. Sumber hukum mutafaq ialah sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama saya akan menjelaskan sumber hukum mutafaq. Yang pertama ialah Al-Quran. Pertama, pengertian Al-Quran. Menurut bahasa atau etimologi, kata Qur'ana yaqru qoro'a
Al-Quran berasal dari kata artinya berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab, ditulis di mushaf, disampaikan secara mutawatir, dibaca bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pokok-pokok dari isi Al-Quran adalah ada 5. Yang pertama, tauhid, kedua ibadah, ketiga janji dan ancaman, keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kelima ialah riwayat dan cerita atau kisah umat terdahulu. Yang ketiga ialah pedoman Al-Quran. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan dan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan untuk Al-Quran. Al-Quran berpedoman pada 3 hal. Yang pertama, tidak memberatkan, meminimalisir beban, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, keadilannya merata, dan untuk kemaslahatan umum. Yang pokok dari pedoman Al-Quran ialah tidak memberatkan, meminimalisir beban, dan berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Hukum mutafak yang kedua ialah al-hadis. Pengertian al-hadis, menurut bahasa, al-hadis berarti yang baru, yang dekat, atau warta, yaitu sesuatu yang dibicarakan. Sedangkan menurut istilah, al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, cita-cita, maupun takrir atau persetujuan beliau. Yang kedua, bentuk-bentuk al-hadis. Berdasarkan definisi istilah yang telah saya sebutkan tadi, maka bentuk hadis dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kauliyah atau ucapan, kedua, fi'liyah atau perbuatan, ketiga, takririyah atau keputusan, dan yang terakhir adalah hamiyah atau cita-cita Nabi. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis terhadap Al-Quran memiliki 3 fungsi. Yang pertama, bayanut tafsir, yaitu sebagai penjelas atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih global dan memberikan batasan terhadap ayat Al-Quran yang dalam pelaksanaannya belum ada batasannya. Misal, hadis tentang tata cara ibadah sholat, tata cara ibadah haji, dan lain-lain. Kedua, bayanut takrir, yaitu sebagai penguat ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Misal, hadis tentang hukum Islam, rukun Islam, dan lain-lain. Yang ketiga ialah bayanut tasyri', yaitu menetapkan hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Quran. Misal, hadis tentang penyembelihan janin dalam perut induknya sama dengan penyembelihan induknya, dan lain-lain. Selanjutnya ialah ijma'. Apa sih ijma' itu? Ditinjau dari segi bahasa, kata ijma' merupakan masdar atau kata verbal dari kata yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ia juga bisa berarti kesepakatan bulat atau konsensus. Yang kedua, macam dan tingkatan ijma'. Ada 2 tingkatan ijma'. Yang pertama, ijma' syarih. Syarih segi bahasa artinya jelas, yaitu ijma' yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kedua, ijma' sukuti. Sukuti dari segi bahasa artinya diam, yaitu sebagian mujtahid memaparkan pendapat-pendapatnya secara terang dan jelas mengenai suatu hukum, suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan, sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan komentar apakah ia menolak atau menerima. Selanjutnya ialah kias. Apa sih kias itu? Kias menurut bahasa berarti menyamakan atau mengukurkan sesuatu dengan yang lain. Yang kedua, rukun kias. Yang pertama ada asl. As adalah kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya baik dalam nas maupun ijma'. Kedua, far'u. Far'u adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Yang ketiga, hukum asal. Hukum asal adalah hukum syara yang ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u. Yang keempat, ilat. Secara bahasa, ilat dapat diartikan sebagai hujah atau alasan. Ilat menjadi landasan dalam hukum asal. Ilat inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan kias. Selanjutnya, macam-macam kias. Ada kias aula, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum, hukum cabang memiliki nilai yang lebih utama daripada hukum yang ada pada asal. Yang kedua, kias musawi, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum, hukum yang ada pada asal dan hukum yang ada pada cabang nilainya sama. Kias adda, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan hukum, maka hukum cabang nilainya lebih lemah daripada hukum asal. Yang selanjutnya ialah sumber hukum Islam mukhtalaf. Apa sih sumber hukum Islam mukhtalaf itu? Sumber hukum Islam mukhtalaf ialah sumber hukum Islam yang tidak disetujui oleh para ulama. Ada 8 sumber hukum Islam mukhtalaf: istihsan, istisab, masalihul mursalah, urf,
syar'u man qablana, saddu zariyah, mazhab syababi, dalalatul iktiron. Yang pertama saya akan menerangkan tentang istisan. Menurut pengertian bahasa, istisan berarti menganggap baik. Sedang menurut istilah ahli usul, yang dimaksud dengan istisan ialah berpindahnya seseorang mustahid dari hukum yang dikehendaki oleh kias jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh kias kafi atau samar-samar, atau dari hukum kuli atau umum kepada hukum yang bersifat istina, pengecualian, karena ada dalil syara yang menghendaki perpindahan itu. Kedua, istisab. Yang dimaksud dengan istisab ialah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan tetap dipakai hingga masa-masa selanjutnya sebelum ada hukum yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang ragu-ragu apakah sudah wudhu atau belum. Dalam keadaan seperti ini, ketetapan hukumnya berpegang pada belum wudhu, karena hukum yang asal adalah belum wudhu. Selanjutnya, masalihul mursalah. Masalihul mursalah ialah masalah jika diibaratkan ya, masalah bentuk jamak dari maslahah, artinya kemaslahatan, kepentingan. Mursalah berarti terlepas. Dengan demikian, masalahul mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Maksudnya ialah penetapan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu bagi umat manusia atau menolak kemudaratan atas mereka. Al-Khawarizmi menyatakan bahwa maslahah ialah menjaga tujuan syarak dengan jalan menolak mafsadat atau kerusakan dari makhluk. Yang selanjutnya adalah al-urf. Apa sih al-urf itu? Al-urf, yang dimaksud dengan al-urf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan sudah menjadi adat istiadat baik berupa qauli, perkataan, maupun amali, perbuatan. Menurut ahli syar'i, bahwa antara adat istiadat dengan urf amali itu tidak ada bedanya. Contoh, urf qauli ialah orang telah mengetahui bahwa kata ar-rajul itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Contoh, urf amali ialah jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dan tidak mengucapkan sigot akad jual beli. Selanjutnya, syar'u man qablana. Syar'u man qablana, yang dimaksud dengan syar'u man qablana ialah syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran agama sebelum datangnya agama Islam. Lanjutnya ialah sadud az-zariyah. Kata sadu artinya tutup, sedangkan kata zariyah artinya jalan. Berarti sadud zariyah adalah menutup jalan. Sedangkan menurut istilah sadud zariyah seperti melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh karena ia membuka jalan dan menjadi pendorong kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti melarang permainan judi tanpa uang. Selanjutnya, mazhab sababi. Yang dimaksud dengan mazhab sababi ialah fatwa-fatwa para sahabat mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Fatwa-fatwa para sahabat di atas bisa terjadi pada dua masa, yaitu pertama ketika Rasulullah SAW masih hidup dan selanjutnya dijadikan ketetapan Rasulullah SAW dengan sebutan hadis takrir kedua setelah Rasulullah wafat, berarti berdasarkan ijtihad mereka sendiri. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu hasil ijtihad yang mereka sepakati dan hasil ijtihad yang tidak mereka sepakati. Selanjutnya, dalalatul iktiron. Yang dimaksud dengan dalalatul iktiron ialah dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain. Itulah penjelasan saya mengenai bab 2, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang menjelaskan bab 3.